Seekor ular berbisa mendekati anak ini. Anak ini ketakutan guys. Dia juga takut karena ada tentara Jerman di depan sana. Dan dia juga yakin pasti dia akan celaka kalau ketahuan sama tentara Jerman. Nah sebelum lanjut aku mau ngasih tau sama kalian kalau aku mau spill ini itu t-shirt kaos oversize. Kalian bisa order langsung di bawah ya. Ini tuh bacanya everything. Bagus banget loh guys. Tuh. Cantik banget kan, warnanya juga ada banyak banget. Setelah tentara Jerman ini pergi, anak ini mencoba untuk melihat ada apa enggak sisa makanan di sana. Dan ternyata tidak ada guys. Anak ini bernama Sergei. Sehari yang lalu, desa yang ditempati oleh Sergei ini ternyata dibakar oleh tentara Jerman. Dan tidak ada yang selamat selain Sergei. Dan untungnya, bibi tetangga itu menyelamatkan Sergei untuk keluar lewat jendela. Sergei yang berusia 6 tahun pun melarikan diri. Sergei ini pun terus mencari ibunya, bahkan Sergei ini pun tersesat di dalam hutan. Apakah mungkin anak sekecil ini bisa bertahan hidup dengan sendiri guys? Entah sudah berjalan berapa lama, baju Sergei ini pun sudah sobek-sobek. Kalau lapar, Sergei hanya memakan daun. Dan kalau haus, Sergei hanya minum air hujan guys. Lanjut part 2 ya. Sergei pun sudah lapar dan haus sampai berhari-hari. Dan Sergei pun tidur di bawah pohon. Untungnya ada tentara Rusia yang lewat. Tentara Rusia ini pun membawa Sergei ke base campnya. Melihat anak buahnya membawa anak kecil, ketuanya pun segera gendong Sergei keluar. Semua orang pada baik sama Sergei. Dan Sergei pun tidak takut sama mereka, karena dia tahu kalau dirinya akan baik-baik aja sama mereka. Tetapi ketika mereka menanyakan ibunya, Sergei pun langsung sedih. Dan gak lama itu pun tentara membawa Sergei ke ruangan medis. Suster di sini pun membantu obatin lukanya Sergei. Kedatangan Sergei di sini pun sekaligus menghibur pasien lainnya. Dan walaupun sebenarnya nggak tega, ketua harus tetap suruh Sergei keluar dari tempat ini. Kira-kira kenapa ya guys? Lanjut part 3. Aku udah beli body care-nya kak, mantap. Nah kalian bisa lihat perbandingan tangan aku guys. Yang ini yang aku pakai, yang ini yang nggak aku pakai selama 7 hari guys. Keren banget kan? Tuh, aku mau pakai lagi. Peeling spray-nya ini bagus banget karena udah BPOM dan juga halal. Nih. Kalau kalian pengen mengangkat kotoran langsung aja disemprot kayak gini guys tuh. Terus kita apply ya ke seluruh tangan atau yang mana yang mau digosok. Terus kita diamin agak kering, langsung kita gosok secara perlahan. Tuh. Ini mantul banget, udah BPOM, udah ada logo halalnya juga. Nih. Langsung dicekot ya guys ya. Tuh. Beda banget kan? Ini yang udah aku pakai, yang ini yang belum. No hoax guys, mantep. Part 3, Sergei adalah tentara cilik berusia 6 tahun. Dan saat perang berlangsung, Sergei ditugaskan untuk kasih bom setimnya. Sergei adalah tentara Rusia termuda. Setelah dibantu oleh tentara, Sergei jadi banyak kenalan sama tentara lainnya. Dan biar sama-sama enak, ketua pun menyuruh Sergei untuk meninggalkan tempat ini. Sergei tak rela untuk pergi dan berpisah dengan para tentara Rusia ini. Dan ketua pun kasih tahu, seorang tentara harus bisa pakai baju selama 1 batang korek api habis terbakar. Dan Sergei pun segera mencobanya. Saat ini pun ketua angkat Sergei menjadi anaknya. Akhirnya bergabung dan membantu para tentara Rusia. Dan saat ini juga mereka diserang oleh tentara Jerman. Dan Sergei pun auto kaget melihat peperangan saat itu juga. Untungnya ketua cepat datang dan berhasil melindungi Sergei. Setelah itu pun Sergei menuangkan air untuk tentara yang cedera. Bahkan Sergei pun menyanyikan lagu untuk mereka. Mereka yakin kali ini bisa menang melawan tentara Jerman. Dan kali ini Sergei minta kerjaan kepada ketua. Sergei rasa dia cocok jadi tentara. Ketua pun agak tenang
dan dia kasih kerjaan kepada Sergei. Sergei disuruh untuk memikul tas yang lebih besar darinya. Tentara Rusia lainnya juga ikutan senang sama Sergei. Dan tentu kerjaan Sergei bukan hanya itu aja. Sergei juga harus meneropong keadaan sekitar. Sergei pun melihat ada kaki yang gerak-gerak di dalam semak-semak. Dia sadar kalau musuh segera datang. Lanjut part 4 ya. Part 4. Sergei lihat ada 2 tentara Jerman di dalam semak-semak. Dia segera kasih tahu ke tentara Rusia. Lalu kedua tentara disuruh mengecek. Dan memang benar ada tentara Jerman yang bersembunyi di sini. Mereka sedang memata-matain tentara Rusia. Untungnya tentara Jerman ini berhasil tertangkap. Untungnya lagi ada Sergei yang kasih tahu kalau tidak pasti mereka akan diserang. Kini mereka sudah tahu kalau Sergei sangat berjasa bagi mereka. Kali ini jaringan di medan perang mengalami gangguan. Lalu Sergei berjalan menelusuri kabel listrik. Sergei dengan beraninya merangkak di bawah hujan peluru. Dan setelah itu Sergei coba memperbaiki kabel listrik tersebut. Jaringan medan perang pun akhirnya berhasil diperbaiki. Setiap hari Sergei pun akan kasih surat kepada tentara yang bertugas. Dan kali ini ada tentara yang tewas. Sergei pun lepasin topinya sebagai bentuk bela sungkawa. Hari ini semua tentara disuruh pindah dari medan perang. Mereka singgah di rumah warga. Saat ini mereka dapat kabar kalau ada bom di bawah rumah mereka. Tetapi kenapa bomnya tidak meledak? Lalu 2 tentara ini mengambil bom itu. Akhirnya bom itu pun berhasil dibawa. Saat mereka lanjut jalan, ada yang tak sengaja kepencet bomnya. Dan bomnya pun meledak. Salah seorang tentara pun tewas. Ketua pun juga cedera. Tak lama setelah itu mereka pun diserang lagi oleh musuh mereka. Sekarang Sergei lebih jauh, sigap. Dia pun bisa bersembunyi dengan cepat. Di akhir film, Sergei diberikan sebuah pangkat dan Sergei pun resmi menjadi seorang tentara. Tamat!